Halo sahabat bonsai, selamat berjumpa kembali dengan channel Agung Uye. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun teman-teman berada diberi satu kesehatan dan juga diberi semangat untuk berkarya dalam berbonsai. Teman-teman, tanpa terasa tanggal 6 kemarin channel Agung Uye sudah menginjak usia yang ketiga bulan. Jadi di sini dalam perjalanan 3 bulan kemarin, saya makanya ada ballpoint, ada kertas, nih, ada beberapa catatan kecil ya dari perjalanan kemarin. Jadi mungkin kalau di fase sekarang 3 bulan ini, saya itu kan dari bicara masalah bonsai itu dari nol sama sekali tidak punya wawasan tentang bonsai. Nah di 3 bulan kemarin dari sekian saya silaturahmi, main, review dan segala macam ya dengan dunia bonsai itu, dan juga ada beberapa literasi walaupun semuanya itu ya memang belum bulat ya, menjadi satu catatan bulat belum. Ini saya tuangkan menjadi satu catatan-catatan kecil ya, ini untuk kepentingan channel Agung Uye, tapi saya dokumentasikan. Mudah-mudahan nanti ke depan saya kira ketika channel Agung Uye terus berkembang, bertambah sampai sekian tahun, catatan-catatan kecil itu akan terus bertambah. Catatan-catatan kecil apa yang menjadi satu sorotan di channel Agung Uye, kita lanjutkan videonya. Thank you. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Ini catatan kecil pertama ya dari channel Agung Uye. Kita sekarang bicara masalah bonsai. Jadi kalau pada literasinya bonsai itu ya, konsep awalnya karena bonsai itu kan bukan budaya Indonesia ya. Ini bonsai itu kalau dilihat dari perjalanannya masuk ke Indonesia ya, sebelumnya bonsai itu kan ada dia lahir di Cina, terus ya sebelum abad 10 ya, termasuk abad 10 sampai abad 11 itu masuk ke Jepang, dan di Jepang berkembang pesat sampai dengan Jepang itu menyebarkan ya di abad 18-an, tahun 1800. Jadi bayangin di abad ke-10 ya sudah ada bonsai ya kan, di abad 18 tahun 1800-an itu sudah go internasional, ekspansi di luar Jepang. Nah sampailah mendarat di Indonesia di tahun ya 1970-an ya. Jadi nanti ini mohon dikoreksi kalau tahun-tahunnya itu salah, mohon dikoreksi ya. Tapi saya bukan bicara masalah tahunnya, kita bicara masalah bagaimana perjalanan bonsai itu masuk ke Indonesia dan sampai dengan saya tahu sampai sekarang ya, sini masuk ke Cilacap dan daerah-daerah teman-teman yang lain dimanapun teman-teman berada. Jadi perjalanannya nggak mudah, panjang dengan rute yang berliku kan gitu, dengan berbagai macam lika-liku ya. Tapi saya bilang bonsai itu dinamis. Artinya dinamis itu berkembang terus dan juga dia beradaptasi ya. Jadi bonsai ini luar biasa. Jadi kalau konsep awalnya bonsai adalah tanaman yang di atas pot, sekarang bukan itu, nggak sesimpel itu. Jadi pada hari ini makanya catatan-catatan yang bisa saya rangkum dari perjalanan kemarin itu ya, salah satunya dari bonsai lahirlah sebuah organisasi. Ada banyak komunitas, baik komunitas itu terus dia diangkat menjadi sebuah organisasi maupun komunitas ya hanya komunitas sekelompok pertemanan dalam berbonsai. Nah ini yang menarik. Jadi tema kali ini memang kita lebih difokuskan ke perjalanan secara bonsai sampai terbentuknya organisasi. Karena memang kemarin itu banyak menemukan organisasi bonsai ya, nggak usah jauh-jauh ya, di Cilacap itu udah banyak banget. Ada beberapa nama organisasi gitu loh. Cuma saya berpikir jadi begini, namanya organisasi itu ya memang dia seleksi alam ya. Artinya seleksi alam, dia akan berjalan seiring perjalanan waktu, siapa yang survive, siapa yang tidak bisa ya, kayak bonsai itu kan gitu ya, siapa yang bisa survive, siapa yang bisa
ya tergantung komunitas itu sendiri. Nah, seberapa menariknya ya aku mau mencatat sebuah catatan kecil yang namanya organisasi bonsai. Kita lanjutkan videonya. Bonsai kita lanjutkan ya. Jadi kita bicara masalah bonsai dan organisasi. Tapi sebelum kita bicara masalah organisasi, kita jadi ada beberapa catatan ya ketika saya dalam 3 bulan terakhir itu memahami bonsai itu sendiri. Ya memang awalnya literasi itu ya mengarahkan saya kepada bahwa bonsai itu ya pohon dan ini pot sebagai media. Nah, tapi nanti ini istilah dikembalikan kepada teman-teman ya. Banyak istilah bonsai dan segala macamnya ya yang mendefinisikan bonsai itu sendiri. Cuma kalau saya sebagai channel Agung Oye itu ada sebuah catatan yang unik ya, bahwa bonsai itu tadi kembali ya bukan hanya pohon yang di atas pot saja, tapi bonsai itu adalah soul, atau kalau soul itu apa ya, jiwa ya, jiwa, jadi lahir ya. Jadi jiwa itu ya memang abstrak ya. Jadi bonsai itu adalah jiwa. Nah, jiwa ini lahir dari mana? Lahir dari sebuah perjalanan seseorang ya, ketika dia itu merawat, membentuk sebuah bonsai ya kan. Nah, ini yang menarik, perjalanan seseorang ya, ketika dia merawat dan dia membentuk sebuah bonsai, sehingga nanti dalam sebuah bonsai ini dia itu ada estetikanya ya. Ini kita bicara masalah frame ya. Di dalam bonsai itu nanti ada estetikanya, dia ada perspektif, sudut memandangnya, terus dia ada pesan. Jadi kadang seorang pebonsai ya, ketika dia dalam perjalanan waktu merawat dan membentuk bonsai itu, dia ingin menceritakan sesuatu dengan bonsainya kepada pemirsa. Makanya di sana ada drama, ada dari gerakan-gerakannya ada sesuatu yang ingin diceritakan ya, sebagai satu pesan gitu loh. Itulah namanya hasil karya. Jadi bonsai itu luas banget, memang sangat luas sekali. Itu kalau dilihat dari pada prosesnya seseorang itu membentuk dan dia memelihara. Lain cerita ya dengan ketika dia sebagai kolektor, atau dia penjual, atau dia penikmat gitu loh. Itu mungkin lebih spesifik kepada masing-masing individunya. Tapi kalau saya pribadi, ketika saya belajar ya, karena saya merasa tertantang, artinya kalau teman-teman itu bisa membentuk ya dari bahan dasar dengan perjalanan dia mempelajari teknik-teknik dalam berbonsai, nah dilahirlah karya ya. Kalau saya bilang masterpiece ya, kenapa dikatakan masterpiece ya, karena setiap karya dari seseorang ya ketika membentuk ya dan juga memelihara bonsai, dia mungkin tidak bisa diduplikasi karena pohon ya satu ya. Jadi nggak ada yang sama persis identik, nggak ada. Makanya dia karya satu-satunya, masterpiece dari karya pribadi gitu loh. Tapi minimal dalam sudut pandang bagaimana memelihara dan membentuk sebuah bonsai, itulah muncul sebuah perjalanan spiritual gitu loh ya. Ada pesan, ada dramanya yang disampaikan ya kan, sehingga di perspektif tertentu pohon ini menceritakan sesuatu pesan gitu loh. Ini loh hasil karya saya. Kalau saya secara pribadi membentuk bonsai ya ini ada ceritanya gitu loh. Itu kalau di level ketika orang dalam perjalanan waktunya itu bisa menggalakkan suatu karya, dan karya itu memiliki karakter, entah itu dari akarnya, gerak dasarnya, perantingan, dimensinya dan segala macamnya itu loh. Dan saya lagi belajar ke sana, karena Agung Oye lagi belajar ke sana.
dan saya kira waktunya butuh bertahun-tahun ya. Artinya kalau bangsa Indonesia tadi masuk ke Indonesia tahun 70-an, berarti ya 50 tahun bangsa Indonesia ya. Jadi 50 tahun itu sudah menghasilkan beberapa karya-karya yang saya kira, makanya kalau ada yang sampai keluar negeri itu ya, apalagi sudah di atas meja ya, kayak punya saya udah di atas meja nih dua-duanya, bukan meja lagi malah lemari. Jadi artinya itu sebuah pencapaian yang luar biasa, artinya berani menunjukkan eksistensinya ya dalam berkarya. Masalah penilaian, masalah ranking dan segala macam itu kan nomor sekian, tapi ternyata bonsai Indonesia itu diakui dunia gitu loh. Itulah bonsai uniknya. Kita lanjutkan next video. Thank you. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Jadi ini catatan kecil juga, ini 3 bulan kemarin saya belajar. Jadi ketika saya belajar, saya main ke tempatnya Pak Erlan. Nah, di tempatnya Pak Erlan ada satu set nih ini potnya, ini batunya. Jika pada waktu saya belum bisa memutuskan pohonnya apa, jadi saya udah dapat pot dan ini nih batu. Nah inilah mulai drama kita, saya pribadi kita mulai belajar drama karena apa? Saya ingin menceritakan kalau ini udah frame-nya ya, pada panorama ini saya kepengen menceritakan ya ini nih tuh, saya bisa saya belajar nih namanya lumut hidup alhamdulillah nih sampai bawah. Ini udah kayak kalau saya lihat ini, kalau muter di atas itu, trimmer ya ada semacam pesan yang nggak kerasa nih ya. Jadi menceritakan sesuatu, bukan hanya keindahan gitu loh ya. Ya kan ada kesendirian, ada gerak. Jadi dulunya ini ke atas nih tadi, sayang karena mati akhirnya merubah gaya. Jadi hidup itu ternyata ya dinamis gitu ya. Terus survival, yang paling penting survival, karena ini melalui fase yang tidak mudah ya. Dari sebuah fase awal yang formal, terus akhirnya saya bikin kayak gini ya kan, miring ya. Oh iya, jadi bonsai itu kalau ketika bukan hanya perspektif saja, di sana ada drama yang berusaha kita create atau berusaha kita olah ya menjadi satu cerita. Mungkin cerita itu yang tahu ya kita, karena itu personal banget gitu loh. Tapi kalau ada orang lain yang bisa menangkap pesan itu, ya itu satu hal yang luar biasa konektivitasnya ya gitu loh. Makanya di sini luar biasanya bonsai itu, sudut pandang bonsai itu luas banget gitu loh. Nggak bisa dikotakkan menjadi satu frame yang sempit, enggak. Disitulah muncul komunitas-komunitas ya dari berbagai macam sekelompok teman-teman pebonsai ya, karena mereka punya karakter masing-masing, mereka punya drama masing-masing yang ingin disampaikan ke teman-teman. Ada tujuan, ada pencapaian, ada visi dan misi dan segala macam. Jadi ternyata bonsai ini ya memang ada kaitannya dengan organisasi. Kenapa? Kita lanjutkan selanjutnya ya videonya. Thank you. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya. Jadi ada hal yang menarik dengan Jaluging kita ini juga sama 3 bulan. Jadi 3 bulan fase saya belajar itu, terus saya bertemu dengan teman-teman yang berorganisasi dengan bonsai gitu loh. Jadi saya bilang organisasi itu dengan bonsai sebetulnya itu simbiosis mutualisme ya, saling membutuhkan gitu loh. Bonsai membutuhkan organisasi dan organisasi juga membutuhkan bonsai. Jadi gini, jadi ceritanya kalau kita lihat perjalanan sejarahnya masuknya bonsai ke Indonesia sampai bisa dikenalkan dan orang mengenal bonsai, itu memang organisasi, mesin organisasi ini hidup gitu loh. Apapun gitu loh ya yang dibentuk oleh teman-teman pebonsai dimanapun levelnya, baik itu provinsi sampai dengan yang akar rumput sampai yang
tingkat RT dan seterusnya itu, organisasi-organisasi itu sebetulnya itu ikut sumbangsih ya, memberikan yang paling pertama itu sebetulnya edukasi. Karena bagi saya pribadi, fungsi organisasi yang terpenting di sini adalah pada edukasinya. Bagaimana anggap ini dulu punya leluhur di Jepang ya, maupun Jepang sama Cina lah ya, yang sehingga langsung masuk ke Indonesia itu memiliki sebuah gaya-gaya tertentu, ya kan. Saya lagi nggak membahas gayanya, tapi kita membahas bagaimana kreativitas teman-teman ya, terutama di Indonesia ya, dengan organisasi masing-masing mengusung panji-panji masing-masing, organisasi masing-masing, lambang dan logo masing-masing, di mana lambang, slogan dan segala macamnya itu memiliki satu karakteristik dari masing-masing sekumpulan teman-teman ya dalam komunitas masing-masing itu. Ya memang intinya adalah bagaimana mengenalkan ini nih ya, mengenalkan bonsai ini ke yang belum kenal gitu loh, sampai dengan ketika orang belum kenal sampai dia seneng terus ya ikut bergabung ya, itu dinamisnya ke sana gitu loh. Nah disinilah pentingnya edukasi, memberikan wawasan teknis sebetulnya ya, memberikan wawasan teknis, karena orang ketika dia nggak paham teknis berbonsai, tidak tahu cara merawat, bagaimana membentuk ya kan, karena merawat dan membentuk itu nggak bisa terpisahkan teman-teman ya. Anggap ini sebuah hasil dari merawat dan membentuk. Merawat bagaimana medianya, merawat bagaimana daun dan segala macam perantingan dahan gitu loh, begitu. Jadi ketika merawat dan membentuk, itulah fungsi dari apa namanya organisasi ini yang sangat vital, sehingga perkembangan bonsai di Indonesia itu menjadi bonsai yang punya kualitas, stylenya berkualitas, karakternya berkualitas, dan memiliki satu nilai bonsai yang benar-benar bonsai gitu loh. Itu berat banget tugas di situ ya kan, karena tidak semua organisasi bisa mencetak pebonsai yang saya bilang memiliki satu kemampuan yang mumpuni kan gitu loh. Tapi kalau udah bicara masalah seller, penjual, penikmat segala macam, dia ya menjadi bagian ya dalam bonsai, tapi dia dalam prosesnya perkembangan perbonsaian itu ya itu di luar ring ya. Yang paling inti adalah ya pebonsai itu sendiri gitu loh. Yang ketika dia dari bahan nol, dia program sampai, kalaupun dahulu kita berarti kalau tahun 70 udah masuk, di tahun 70 dia udah mulai belajar menghasilkan karya, ya sekarang berarti usia karyanya tinggal sudah 50 tahun lah ya karyanya gitu loh. Ya kalau saya kan baru 3 bulan nih, 3 bulan kayak gini. Nggak tahu ke depan kayak apa juga dinamis ya. Jadi itu yang terpenting, edukasi sebetulnya. Makanya kalau saya secara pribadi organisasi penting kan gitu loh. Karena di dalamnya itu ada filosofi tentang bonsai, ada teknik tentang bonsai, di dalamnya itu ada semacam visi dan misi dan tujuan yang mau dicapai. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa bonsai tanpa organisasi jalan, dan bagi saya itu sah, dan itu ada gitu loh, dan itu nggak salah gitu loh. Jadi kalau udah ke level pertanyaan penting atau tidaknya organisasi, nah itu yang menarik. Kita lihat videonya lebih lanjut ya. Thank you. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya catatan kecil berikutnya dari channel Agung Oye selama perjalanan 3 bulan dalam dunia bonsai. Jadi hal yang menarik di sini kaitannya dengan organisasi ya, karena fokus kita adalah bicara masalah organisasi. Nah di dalam organisasi ini, kalau saya ya pada awalnya saya lebih melihat kepada sekumpulan teman-teman pebonsai intinya gitu ya. Saya nggak melihat hal yang lain ya gitu. Tapi selama 3 bulan ini banyak banget catatan gitu. Jadi organisasi bonsai itu bukan sekumpulan orang saja. Enggak sesimpel itulah ya. Organisasi enggak sesimpel si A, si B, si C senang bonsai semuanya kumpul jadi satu. Nah itu.
Tapi itu yang menjadi konsep dasar fondamen yang paling penting ya, yaitu silaturahminya. Nah, kalau menurut saya ya, berdirinya organisasi bonsai itu lebih menekankan di fase awal seharusnya kesamaan visi dan misi terkait kesukaan terhadap bonsai. Itu yang paling penting, itu yang pertama. Nah, nextnya itu adalah ketika kita bicara masalah organisasi itu nanti ada pengurus dan anggota. Nah, pengurus dan anggota ini kalau tadi saya bilang ya di awal sangat penting banget. Organisasi harusnya yang paling pertama adalah edukasi gitu loh. Lain-lain ya apa namanya bukan tujuan utama lah ya, tapi yang pertama edukasi dan silaturahminya dulu. Ya, edukasi sudah dapat, silaturahmi dapat. Nah, ini. Nah, sehingga nanti antara ini kalau kita lebih mendetailkan ya organisasi bonsai ya. Jadi organisasi bonsai itu tadi kita bicara masalah seleksi alam. Siapapun organisasi bonsai yang dia tidak punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai satu platform yang baku, sebagai satu rule aturan yang akan dipatuhi oleh pengurus dan anggota dan siapapun yang ada di dalamnya ya, itu organisasi akan bingung mau dibawa kemana, mau ngapain gitu loh ya. Itu begitupun organisasi yang sudah punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tapi anggota maupun pengurus nggak paham ya sama, dua-duanya sama gitu loh. Jadi di sini pentingnya organisasi yang mengorganisir antara pengurus dan anggota. Di dalamnya ada perangkat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang di dalamnya nanti ada visi, misi, tujuan, maksud dan segala macamnya, tetek bengeknya kan gitu. Itu penting banget supaya apa? Akurasi, fokus ya pada proses pendidikan perbonsaian di Indonesia itu jalurnya sudah ada apa namanya ya, aturan bakunya, jadi nggak melenceng kemana-mana gitu ya. Itu yang paling penting. Siapapun organisasi kalau menurut saya nggak bicara masalah organisasi A, B, C dan segala macam enggak. Silahkan lah. Jadi kalau kita bicara masalah kompetisi ya, persaingan, apapun organisasi dalam bidang apapun selalu ada kompetisi kan gitu. Lah justru di sini kita itu nggak boleh takut berkompetisi. Kenapa? Inilah ya ujung ketika nanti hasil ya, kita bicara hasil karya dari masing-masing organisasi itu memunculkan teman-teman pebonsai yang memang qualified gitu loh. Artinya hasil dari apa namanya program kerja kata bilang ya, nanti kita udah masuk bicara masalah program kerja sebuah organisasi itu hasilnya ya ini gitu loh. Hasilnya ini. Terus apalagi nextnya kita lihat di video selanjutnya ya. Thank you. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kalau kita bicara masalah organisasi ya, kaitannya dengan anggaran dan dasar dan anggaran rumah tangga dan juga di dalamnya ada tujuan ya, sasaran dan apa segala macam yang menjadi bagian ya dari perangkat organisasi. Nah, kita perdalam dulu deh terkait dengan organisasi perbonsaian. Jadi kalau dibentuknya organisasi itu sebetulnya ada beberapa tujuan ya harusnya kan gitu loh. Nah, pada umumnya ya tadi setelah jadi organisasi sebagai sarana saja ya, tujuannya nanti menghasilkan ini ya. Di sisi lain juga ada silaturahmi di dalamnya. Nah, ketika kemampuan teman-teman sudah terbentuk ya dari berbagai macam pelatihan karena butuh pelatihan. Saya pernah dikasih wejangan ya, jadi saya mengalami kesulitan di gerak dasar, seni juga sama sekali saya nol ya kan gitu loh. Nah, satu pesan ya ketika saya tanya apa yang bisa saya lakukan ketika saya from zero, satu jawabannya jam terbang ya. Jam terbang latihan, maksudnya semakin banyak latihan, semakin banyak bahan, semakin banyak kita bergelut dengan bonsai dan dengan permakaman, tapi langsung ya itu nanti terbentuk dengan sendirinya. Tapi kalau kita nggak pernah megang bonsai, nggak pernah kita berimajinasi dengan bonsai, membentuk bonsai,
ya sudah, kita nggak akan pernah menghasilkan sesuatu dengan bonsai ya. Ya nanti kita kalau nggak seller ya penikmat, kolektor gitu aja. Tapi kalau sudah kita bisa dari nol, walaupun jelek ya, kayak saya kan jelek nih, tapi hasil kita sendiri ya nggak masalah, minimal apresiasinya ya saya sendiri, itu gaweane saya kan gitu ya. Jadi nanti di level nextnya adalah ketika hasil teman-teman itu bagus, oke kita kebicara masalah finansialnya, efek finansialnya, ini ekonomi sudah ya. Jadi organisasi seharusnya ya, organisasi yang sehat itu bisa membina anggotanya sehingga anggotanya itu minimal ya, ketika dia punya banyak hasil karya dan dia ada nilai seni yang tinggi, otomatis ya ekonomi masuk di situ. Artinya apa? Ada tawar menawar gitu loh ya. Ini egoismenya kita itu seyogyanya ya. Ketika kita berbonsai itu ya supaya ya ada yang apa namanya ya menghasilkan ya. Kalau bahasa Cilacapnya itu kolektor. Tapi ada ya teman-teman, memang ketika dia berkarya tidak akan pernah dilepas, saya salut. Berarti itu dia nggak punya bandrol, seberapapun nggak akan dilepas, itu mahalnya ngungkuli apapun ya, lebih apapun. Tapi ketika ada teman-teman yang berekspresi dengan bonsai dan dia bisa berinvestasi di situ, investasi ya, kita lihat investasi itu tugas organisasi. Organisasi itu apalagi nanti organisasi yang anggotanya sudah pernah berhasil ya bergelut dengan bonsai dan dia berbudidaya ya, membuat banyak apa namanya perbanyakan bonsainya, sehingga dengan perbanyakan bonsainya itu stok melimpah, ada pangsa pasar, dia jual. Nah itu maksudnya ya. Nah kalau nggak ada organisasi, siapa yang punya ya kan gitu loh. Jadi ini yang paling penting di sini. Banyak teman-teman di luar sana sih sebetulnya karena ketidaktahuan, jadi dia mau bagaimana bingung gitu loh. Makanya organisasi penting gitu loh, supaya apa, pencapaian pada nilai ekonominya dapat. Itu cita-cita mulia bagi saya. Jadi organisasi itu sudah akan menghasilkan kontribusi kepada bangsa Indonesia, apalagi di masa pandemi ini, sehingga para oke lah sebut kita bilang kita nggak tutup mata, namanya hunting dan segala macam ya kan gitu loh. Atau mungkin ada teman-teman yang memang dia berbudidaya kan gitu. Nah semuanya ini sangat bergantung kepada proses bagaimana mesin organisasi ini hidup untuk ya. Kecuali bagi teman-teman yang otodidak ya, itu beri keistimewaan benar. Tapi bagi teman-teman yang dia dari nol dan dia kepengen banget dia berkecimpung dengan dunia bonsai, dan dia juga kepengen berkontribusi dengan bonsainya sehingga dia menghasilkan sesuatu yang untuk nafkah keluarga, bagi saya itu sudah satu pencapaian tertinggi ya dari sebuah organisasi, sehingga organisasi ini hidup ya dan menghidupi anggotanya dari bonsai yang tadi nilai ekonominya dapat. Nah ini itu kalau saya organisasi yang sampai sudah ke taraf itu, wah tak acungnya jempol 10 saya. Benar-benar itu yang paling hebat, kastar tertinggi sebuah organisasi bisa mencetak podcast itu ya. Jadi idealismenya itu enggak individu gitu, tapi itu udah merambah kepada kesejahteraan anggotanya dengan hobi bonsai. Nextnya apa, kita lanjut. Thank you. Oke, sahabat bonsai, kita bicara masalah organisasi ya dan bonsai. Jadi organisasi dan bonsai itu sama persis dengan bonsai itu sendiri. Jadi kita bicara masalah, sekarang kita bicara masalah intervensi ya. Ini tidak mungkin jalannya sebuah organisasi berjalan dengan tanpa intervensi. Intervensi itu maksudnya campur tangan ya, baik anggota maupun ini harus punya andil, dua-duanya itu harus aktif lah ya, supaya nanti organisasi sehat. Kenapa? Analisanya begini atau analoginya begini ya. Ini bonsai lah, anggap ini bonsai. Bukan bonsai, ini pohon dah. Pohonnya. Nah, pohon ini ketika saya secara pribadi memindahkan ya pohon jeruk kingkit ini di atas media pot, tuh. Sama dengan saya memutuskan secara pribadi
untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan jeruk gigit ini ke masa depan, kan gitu loh. Secara konsep dasarnya kalau asal hidup tanpa dibentuk berarti saya tugasnya cuma bagaimana mengontrol nih ya supaya nutrisinya terjaga ya kan, terus sampai ke atas ada penyakitnya enggak, karena saya pernah ini pohon ini pernah bundis ya, karena dalam mungkin hitungan 2 malam ya kedapatan ada ulet, wih rampung ya. Jadi pruning total pakai alami kan gitu ya, habis gitu loh. Anggap itu sebagai hama berarti saya nggak kontrol lah ya kan gitu loh, dan segala macamnya. Artinya ketika saya memutuskan ini tak taruh di sini, ini udah menjadi tanggung jawab saya ya kan untuk merawatnya. Pun dengan organisasi, ketika organisasi dibentuk menjadi tanggung jawab siapapun di dalam organisasi. Sekarang gini, kenapa pohon ini menjadi mati ranting? Saya pernah dan berapa kali pernah mengalami ya. Wah, jadi saya harus belajar banyak. Kenapa? Dalam satu pohon ini yang lainnya sehat itu mati ranting gitu loh. Artinya secara kesimpulan paling awal ya karena suplai nutrisi makanan itu nggak nyampe ke ranting itu sehingga ya mati gitu loh. Organisasi juga sama. Ketika dia punya ranting, ketika punya cabang, kalau dia berkembang ya. Tapi kalau masih konsep kecil, dia berarti punya anggota. Kenapa anggotanya mati, nggak berkembang, kan gitu. Ya banyak faktor. Tapi tanggung jawab sebagai organisasi dalam hal ini pengurus itu punya mandat yang luar biasa. Amanah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibentuk itu bertanggung jawab melekat pada orang yang paham tentang organisasi untuk menjamin ya kan suplai makanan itu, nutrisi itu sampai ke paling ujung dari pohon itu sehingga pohon ini subur, enak dilihat, bisa bermanfaat ya kan. Itu jadi yang terberat. Makanya yang namanya mendirikan organisasi itu lebih mudah daripada merawat organisasi. Begitupun pun tanaman ini ya, tanaman ini nancep ini gampang ya, bikin awalnya gampang, yang susah itu merawatnya karena kita itu ngontrol airnya, ngontrol nutrisinya, ngontrol penyakitnya dan segala macam. Dan gak semua orang ketika merawat ini telaten dan sabar dan fokus. Kalau enggak terjadi demikian ya sudah mati tanduran, tanaman akan mati. Begitupun organisasi siapapun ketika dia nggak memperhatikan ya itu tadi ya proses pemeliharaannya dan segala macam ya mati ya. Jadi yang namanya mati itu bukan apa, jadi kalau dibalik ini suplainya ya yaitu edukasinya, edukasi tentang bonsainya. Jadi teman-teman itu ya memang di yang terutama yang baru ya dalam belajar bonsai itu ketika dibentuklah organisasi sangat, kalau saya alhamdulillah ya banyak ketemu dengan organisasi yang memiliki karakteristik masing-masing, memiliki strategi masing-masing, memiliki sebuah rule sendiri-sendiri, aturan sendiri-sendiri. Tapi apapun organisasinya satu objeknya ini pohon pokoknya wis tanduran kan itu loh. Bagaimana merawat tanduran, membentuk tanduran enak dipandang, kewas dengan berbagai macam aturan yang sudah dibakukan masing-masing organisasi kan gitu ya. Gitu. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ya antara organisasi dan bonsai dan catatan kecil aku mau ya. Jadi sekarang kita perlebar dulu wawasan kita tentang organisasi. Umpamanya ini ya, umpamanya ada yang memiliki satu statement unik begini, Mas Agung, bagi saya organisasi nggak penting. Tak tanya, loh kenapa? Nah sekarang pertanyaannya ya gitu, saya ya dilihat ya tanpa organisasi saya bisa jalan, saya bisa mengedukasi, dan saya bisa jualan, dan saya bisa eksis, dan saya bisa berkarya dengan bonsai. Artinya bagi saya organisasi itu nggak penting gitu loh. Nah ini bagaimana kalau teman-teman dihadapkan dengan satu fenomena teman-teman yang ketika dia bergelut dengan bonsai punya konsep begitu. Nah, jadi itu tantangan bagi saya. Artinya gini,
sebetulnya ya teman-teman, kalau kita bicara masalah organisasi dalam berbonsai itu tidak harus ya, tadi saya bilang tidak harus dia pakai ADART ataupun dia pakai bendera ya dengan logonya masing-masing, terus ada komunitas yang diikat ya dalam satu forum, enggak. Jadi gini, umpamanya kita bicara masalah organisasi, prinsip dasar sebuah organisasi adalah sekumpulan orang itu satu ya, memiliki satu tujuan ya kan gitu loh ya, yang diikat oleh satu kesamaan sudut pandang gitu loh ya. Jadi kalau orang tadi bicara masalah tidak perlu organisasi, sebetulnya dia sudah punya organisasi cuma tanpa nama ya. Lo kenapa organisasi, saya bilang jadi gini, orang tersebut ketika saya tanpa organisasi bisa jalan ya kan, tapi dia nggak sadar bahwa dia punya sekelompok orang yang dia create sendiri dalam satu manajemen, entah itu dia ngajarin orangnya, entah dia itu berjualannya dan segala macam, itu mengorganisir, sebetulnya sudah mengorganisir sedemikian rupa, cuma tidak formil ya, artinya tidak dia punya bendera ya, punya anggota atau KTA segala macam, enggak. Jadi kalau sudah ke wilayah itu ya fleksibel ya, artinya fleksibel di sini. Bagi saya baik organisasi yang formil non formil semuanya sama-sama berjuang ya kan, sama-sama berjuang untuk memajukan perbonsaian gitu loh. Jadi kalau kita harus fight ya, kita harus bertarung ya, bertarunglah gitu loh, sportif ya, yang sportif, yang bukan ke arah apa namanya saling menjatuhkan, enggak perlu. Karena kalau kalian teman-teman itu mindsetnya ya kan saling menyalahkan segala macam, apa salah dari pohon ini? Pohon ini ciptaan Tuhan kan gitu, dia diciptakan untuk dikreasi oleh manusia, dan dia dipaksa untuk bertanding dengan pohon-pohon yang lain, dia tetap juara nomor satu apapun alasannya, karena ciptaan Tuhan. Kita hanya mengkreasi gitu loh, kita yang menilai, tapi di hadapan Tuhan ya semuanya sama, ciptaan luar biasa gitu. Jadi nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu terus dipertajam menjadi punyamu nggak bagus, punyamu salah, ini segala macam, nggak perlu. Organisasi dibentuk baik formal non formal bukan untuk debat kusir terkait dengan ini, enggak. Bagaimana nih objek ini, kan objeknya sama ya, nih dalam organisasi apapun objeknya sama, tanduran pohon. Jadi makanya tugas ini memang luar biasa ya, apa namanya, perlu sebuah apa namanya ya, ya kalau kita mau maju ya, kalau kita maju artinya kita kalau mau maju bersama, melangkah bersama, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa friksi, nggak masalah. Setiap organisasi pasti akan ada selisih dalam apa namanya perspektifnya terhadap bonsai, nggak masalah. Cuma itu bukan hal yang penting. Yang terpenting adalah ayo sama-sama memajukan bonsai ya Indonesia. Kalau saya jurusan di Cilacap ya, bagaimana memajukan ini bonsai di Cilacap, sehingga di luar sana bonsai Cilacap itu hasil karya teman-teman itu ya memang sudah menjadi satu masterpiece yang memang dari sudut keindahannya, gerak dasarnya, karakternya, dramanya, segala macam udah menjadi satu apa ya, karya yang memang hasil didikan organisasi yang sehat. Sekali lagi ya, formil dan non formil, organisasi formil dan non formil. Di sini tertantang ya bagi saya sebagai apa namanya penikmat bonsai dengan catatan-catatan kecilnya ini. Mudah-mudahan aja ke depan itu bonsai ya saya belajar minimal bisa punya satu hasil karya, sehingga ya sebuah satu uji coba ya, yang ya minimal ketika dinikmati itu menjadi satu bonsai yang kalau saya nggak pantas dijual dilihat udah paling seneng banget gitu loh. Karena kalau saya lagi suntuk, pikiran nggak karu-karuan, pusing segala macam, apalagi sekarang dengan tekanan ini luar biasa, nyawang bonsai itu pikirannya lagi fresh, jadi pikirannya jadi ya apa namanya terbagi bebannya ya gitu loh. Jadi bagi saya ternyata catatan terakhir dari sebuah perjalanan Agung Oye
terkait organisasi bonsai dengan bonsai itu sendiri dan juga teman-teman yang terlibat di dalamnya itu, kalau saya simpulkan sama, objeknya sama, tujuannya sama, cuma teknis berbeda-beda. Jadi kalau boleh saya berpendapat, jangan perlebar perbedaan ya, fokuskan kepada satu kesamaan visi, ya kan, pada satu tujuan yang sama. Jadi fokuskan ke sana supaya nanti Cilacap itu menjadi satu sentra bonsai ya. Ini cita-cita ya, sentra bonsai yang menghasilkan bonsai-bonsai yang berkualitas. Sampai kapan kita tidak tahu ke depan ya. Oke sahabat bonsai, apa namanya, catatan kecil terakhir dari aku ya selama 3 bulan ya adalah perjalanan berbonsai. Di catatan terakhir ini saya hanya ingin menutup video saya kali ini terkait dengan organisasi dan bonsai ya, organisasi bonsai dan bonsai itu sendiri. Saya hanya punya satu kesimpulan, yaitu ucapan terima kasih. Artinya ucapan terima kasih ini yang luar biasa. Itu ucapan terima kasih yang lahir dari hati yang paling dalam kepada siapapun yang pernah saya datangi dan saling ilmu, saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, dan kadang kita berdebat gitu loh. Tapi semuanya tujuannya satu, karena saya dari nol belajar. Jadi saya belajarnya mungkin terlalu detail kali ya. Jadi saya kalau melihat bonsai itu ya aspeknya luas, sehingga kepengen belajar dari berbagai macam belajar. Dan disitulah ibarat saya sebagai orang yang lagi dahaga, teman-teman itu memberikan saya luar biasa ya, memberikan satu suguhan yang luar biasa, sehingga dahaga saya bukan hanya hilang dahaganya ya kan, penasarannya juga hilang, segala macam hilang, bertahap semuanya menjadi sebuah kalau di dalam bonsai itu panorama yang komplit di situ ya. Jadi saya melihat bonsai itu bukan hanya bicara masalah pohon dan potnya, ornamennya banyak banget. Itu yang saya dapatkan dari kemarin dalam perjalanan 3 bulan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Video ini baru awal ya pada fase organisasi dan bonsai itu sendiri. Next akan saya coba perdalam ya. Kenapa saya perdalam? Karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke teman-teman. Jadi itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai satu catatan kecil jadi dari perjalanan 3 bulan kemarin. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi untuk saya ya, untuk memenuhi rasa ingin tahu saya, walaupun saya masih belajar dan belum bisa menghasilkan bonsai yang bonsai ya kan, masih tanaman hias gitu loh. Tapi saya nggak akan menyerah. Saya akan terus belajar kepada teman-teman, siapapun yang mau berbagi ilmu. Saya selalu akan kejar terus siapapun teman-teman yang mau berbagi sharing ilmu ya, teknis atau apapun, sampai dengan kapan ya, sampai dengan sepanjang channel Agung Oye ada ya, mudah-mudahan terus berkelanjutan. Terima kasih supportnya, dan selain terima kasih saya ngucapin beri maaf karena mungkin sudah merepotkan teman-teman ya. Setiap kedatangan saya itu selalu merepotkan segalanya, tapi itu bagi saya menarik ya. Itulah letak dari sudut bonsai kepada satu persaudaraan yang sesungguhnya ya. Jadi saya merasa bahwa saudara itu banyak banget. Setiap yang saya datangi itulah saudara saya. Jadi semuanya itu luar biasa. Jadi ada ikatan batin yang luar biasa, bukan hanya dari bonsainya saja. Dan itu baru saya dapatkan di komunitas atau organisasi bonsai. Salam sukses selalu, salam budidaya, salam semangat, salam semuanya ya untuk teman-teman. Jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita berlanjut terus pada next videonya. Salam Dobi. Thank you.